Gitu Yang ya, terlihat Prof? dulu ya. Jadi Bapak dan Ibu, jangan lupa nih pesan yang pertama untuk mendeteksi penyakit ginjal adalah perhatikan kencing atau urin kita. Yang pertama warna nih, warna ya. Mhm. Kencing yang normal itu kuning ya, kuningnya muda-muda gitu Muda. deh, menuju ke arah putih, itu normal warnanya. Tapi kalau sudah warnanya terlalu pucat, putih juga harus hati-hati. Ya, tapi biasanya bukan suatu yang terlalu berat. Tetapi biasanya kalau yang sudah agak berat itu yang kencingnya warnanya udah warnanya menuju. Ada juga pasien yang datang ke saya warna kencingnya tuh hijau atau biru. Wah, itu pasti nggak Waduh, normal ya. kenapa Kaget tuh kan? Prof bisa ada Kaget warna kan? biru atau hijau? Iya, itu ternyata ya beberapa kasus yang kita temui, kucing Mhm. warna hijau atau biru itu ternyata satu. Nah Ya, itu gimana nih Prof? Ada tips-tips khusus nggak nah, Prof ya, supaya menjaga ginjal kita ini tetap sehat betul ya, sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mungkin ya ya Prof ya? betul. Karena Preventifnya. begini ya, kalau ginjal sudah rusak, susah Mhm. dikembalikan lagi menjadi normal. Apalagi kalau sudah stadium 5. Mhm. Ya harus menjalani cuci darah atau cangkok tadi ya. Mhm. Cangkok di RSIS sudah bisa loh ya. Wah, Nggak cuman di tempat lain, nggak cuma cuci luar darah, di biasa. RSIS bisa loh cangkok ginjal ya. Nah, Halo Sobat Semuanya semuanya, ketemu lagi di acara RSHS Podcast bersama dengan saya Kalia Labita. Hari ini kita bakal membahas lagi hal-hal yang tentunya seru untuk dibahas, yaitu tentang ginjal. Pasti udah semua udah tahu dong masalah ginjal, dan mungkin di sini ada juga yang mengalami penyakit ginjal. Nah, langsung nih hari ini kita akan memanggil salah satu expertnya, yaitu Profesor Dr. Rudi Supriyadi, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi. Hari ini kita bakal membahas kupas ya. tuntas semuanya nih ya Prof ya. Iya betul. Mungkin sebelum kita mulai boleh nggak sih Prof perkenalan dulu nih Prof? Oke, baiklah. Selamat siang. Sampai jumpa lagi nih Dokter Lala ya Iya. panggilannya ya. Udah lama kita nggak bertemu Iya ya. bener Prof. Dan kita bertemu lagi di dalam podcastnya Mhm. RSIS ya Sobat Somea sekalian. Saya Profesor Dr. Rudi Supriyadi. Kalau sehari-hari panggil aja Dok Rud aja lah ya. Kalau ketemu Dok Rud, nah gitu nggak usah pakai profesor panjang banget ya. Jadi saya bekerja di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Fakultas Kedokteran Unpad, Departemen Penyakit Dalam, Divisi Ginjal Hipertensi. Dan saya sudah berada di sini 30 tahun loh, ya. Demikian Dokter Lala ya. Oke. Nah, hari ini kan kita mau membahas bertepatan dengan World Kidney Day. Iya, Bener ya dok? betul. Prof, tahun 2025 yang jatuhnya itu pada tanggal 13 Maret kalau nggak Iya, salah. betul. Nah, Iya. sebenarnya World Kidney Day itu sebenarnya apa sih Prof? Ya, baik. World Kidney Day atau kita biasa terjemahkan menjadi Hari Ginjal Mhm. Sedunia. Dan kita selalu merayakan World Kidney Day itu Hari Ginjal Sedunia itu pada minggu kedua setiap bulan Maret, hari Kamis. Oh, Jadi tidak ada tanggal yang spesifik. Pokoknya hari Kamis, minggu kedua, ya setiap bulan bulan Maret, Maret, ya heeh. ini kita rayakan nih ya Hari Ginjal Sedunia. Tujuannya adalah untuk edukasi, sebetulnya mengingatkan Mhm, betapa pentingnya ginjal kita ini. mhm. Pasti sobat semuanya pada takut cuci darah kan? Nah, nanti bersama Dokter Lala akan kita Kita bahas bahas, ya. bahas Berarti sama-sama World ya. Kidney Day ini juga dia tuh Mhm. fungsinya biar orang-orang tuh lebih aware gitu ya, Prof, ya? Betul, betul Lebih sadar sekali. dengan kesehatan ginjalnya juga ya, Prof, Betul, ya? betul, Dan betul. tentunya Hmm, karena bertepatan dengan World Kidney Day ini, kita bakal membahas juga mhm. mengenai hal-hal yang berhubungan dengan ginjal. Nah, Betul, kalau tahun betul. ini temanya apa nih, Prof? World Oke, Kidney Day. World Kidney Day pada tahun ini temanya adalah Are Your Kidney Okay? Oh, oke. Ya, Protect Your Kidney, ya, and Mhm. Protect Your Health. Jadi temanya adalah pertanyakan kepada diri Anda, apakah ginjal Anda sehat atau tidak? Ya, lindungi ginjal Anda berarti melindungi kesehatan kita semua. Ya, Wah. itu merupakan suatu tema yang
sederhana tapi isinya berat loh. Iya, Iya, benar-benar bermakna sekali ya betul Prof ya. betul sekali Mungkin ya. kalau berhubungan dengan Mhm, tadi tema yang sudah Prof sampaikan, jadi kita hari ini bakal bahas mengenai gimana sih Prof sebenarnya awal-awal gangguan pada gagal ginjal, mhm. kemudian langkahnya seperti apa. Mungkin hari ini kita akan membahas itu ya Ya, Prof ya. betul betul, Oke, ya, mungkin kita boleh langsung mhm, tanya nih ya Prof ya. ya, mhm. Bisa dijelasin dulu kenapa sih Prof sebenarnya kita itu butuh perhatian khusus terhadap kesehatan ginjal kita? Ya, baik Dokter Lala ya. Ginjal itu banyak, sekali yang nggak tahu fungsinya dan di mana Mhm. letak ginjalnya, ya kita bicara itu saja dulu ya. Fungsi ginjal yang utama adalah untuk membersihkan darah kita dari Mhm. racun-racun, ya. Oke. Racun-racun itu dibersihkannya oleh siapa? Ginjal, ya. Yang namanya detox, detox, orang kan ngomong tuh detox, apalah segala macam ya. Detox darah lah, detox inilah, deh. Sebetulnya sudah nggak perlu macam-macam, ya. Asal menjaga ginjal kita tetap sehat, maka kita melakukan detoksifikasi terhadap racun-racun sisa metabolisme dari tubuh kita. Karena setiap detik, setiap saat, tubuh kita itu menghasilkan racun, Mmm. ya. Dan siapa yang membuang racun itu? Ginjal, ya. Selain itu, fungsi ginjal juga banyak. Selain buang racun, dia juga mengatur tekanan darah, mengatur keasaman darah, mengatur elektrolit atau garam-garam darah, ya. Dan juga mengatur jumlah cairan yang ada di dalam tubuh kita, jangan sampai kelebihan atau kekurangan, Kurang. ya. Kebetulan kita lagi puasa nih, masih sedikit-sedikit kekurangan cairan lah ya, ya. It itu dulu mengenai fungsi ginjal ya. Lalu, apa namanya, mohon maaf nih lagi puasa jadi serak-serak kering ya, bukan serak-serak basah. Jadi, fungsi ginjal tuh itu, ya. Terus bagaimana kita mendeteksi tadi pertanyaan Dokter Lala ya, awal-awal gejalanya apa? Penyakit ginjal itu seringkali, ya mungkin lebih dari 90% itu tidak ada gejala yang khas. Tiba-tiba aja orang datang ke dokter atau ke ahli ginjal gitu ya, tiba-tiba, "Bapak, Ibu harus menjalani cuci darah." Mmm, Loh, kan kaget ya nggak Prof ya. tahu kan kita juga Betul ya, betul. katanya kata pasien-pasiennya, kok tiba-tiba jalannya cuman mual-mual ya, lemes, nggak jelas gitu ya, tiba-tiba harus cuci darah kan kaget ya. Kan itu diagnosis gagal ginjal stadium 5 kalau harus menjalani cuci darah ya. Nah itu yang biasanya karena tidak ada keluhan, pasien itu seringkali datang terlambat, datang ke dokter atau memeriksakan ginjalnya sudah terlambat Oke. sekali. Padahal mudah untuk mendeteksi adanya penyakit ginjal itu ya, dengan pemeriksaan urin ya, Mhm. urinalisis, lihat kencingnya ya, baik secara visual ataupun secara laboratorium ya. Lalu yang kedua adalah pemeriksaan kreatinin Tinin. ginjal ya. Yang lain-lainnya itu hanya penunjang. Kencing gimana sih yang bisa kita amati saja dulu Mhm. ya, Yang terlihat gitu yang ya terlihat Prof? dulu ya. Jadi Bapak dan Ibu jangan lupa nih pesan yang pertama untuk mendeteksi penyakit ginjal adalah perhatikan kencing atau urin kita Apanya ya. nih Prof? Warnanya? Nah, satu Mhm. warnanya, yang kedua ada busa atau tidak ya, Mhm. yang ketiga ada endapan atau tidak, mudah saja itu ya. 3 itu berarti harus 3 kita itu aja perhatikan dulu, setiap betul kita melihat ya betul, Prof ya ya? selain melihat jumlahnya tadi ya, Baik, mungkin yang keempat jumlahnya jumlahnya, ya. heeh. Yang pertama warna nih, warna ya. Mhm. Kencing yang normal itu kuning ya, kuningnya muda-muda gitu Muda. deh, menuju ke arah putih, itu normal warnanya. Tapi kalau sudah warnanya terlalu pucat, putih juga harus hati-hati. Ya, tapi biasanya bukan suatu yang terlalu berat. Tetapi biasanya kalau yang sudah agak berat itu yang kencingnya warnanya udah warnanya menuju ke coklat ya, Mhm. atau kuning yang gelap ya. Lalu ada warna merah yang berupa Darah, darah ya. mhm. Atau ada juga kalau ini jarang ya, tapi ada juga pasien yang datang ke saya warna kencingnya tuh hijau atau biru. Wah, itu pasti nggak Waduh, normal ya. kenapa Kaget tuh kan? Prof bisa ada Kaget warna kan? biru atau hijau? Iya, itu ternyata ya beberapa kasus yang kita temui, kucing Mhm. warna hijau atau biru itu ternyata satu, minum beberapa jamu atau herbal yang tidak jelas, sehingga Oke, saat, kencing keluarnya warna biru atau hijau hijau. atau biru. Mmm. Atau juga ada infeksi, ya beberapa jenis infeksi atau kuman bakteri itu bisa menyebabkan warna kencing kita nggak hijau-hijau banget sih, nggak kayak yang minum jamu herbal tadi ya, tetapi
kehijau-hijauan. Ya ketika dilihat kok agak hijau, terus udah gitu baunya juga khas. Baunya bukan kencing biasa, baunya anyir amis begitu gitu ya. Oke. Nah itu tanda-tanda infeksi dari Mhm. kencing yang biasanya disebabkan oleh kuman yang khas ya. Khas, Dan ini harus segera diatasi loh ya. Tadi warna sudah ya. Yang berikutnya busa ya. Mhm. Banyak yang pasien ketakutan juga nih. Aduh kenapa ya Dok Ruth, kencing saya kok berbusa ya. Mhm. Padahal tidak semua busa itu merupakan tanda penyakit Betul. ya. Tidak semua busa. Kalau busanya susah hilang atau misalnya bentuknya kayak bir begitu Kayak ya, soda gitu ya kayak Prof ya? soda gitu ya, air bersoda gitu nggak hilang-hilang. Nah Mhm. itu harus waspada. Ada penyakit pada ginjal Anda yang disebabkan oleh adanya albumin urea atau protein urea yang cukup banyak, Banyak. ya. Oke. Lalu jumlahnya ya sebaiknya sesuai dengan jumlah minum kita, ya. Mhm. Tapi minum kita kan normal 1,5 sampai 2 liter. Yang tentu kencing kita di sekitar itu juga, Mhm. ya. Dan endapan, tadi kalau endapan biasanya menandakan adanya infeksi atau batu atau tumor pada ginjal. Ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, ya. Nah, Heeh. selain itu Prof, kalau misalnya mengenai Mhm, intensitas tuh ada nggak sih Prof yang mhm, menandakan ada kelainan nih pada pasien ini? Kalau dari mhm. intensitas harian itu ada nggak Oke, Prof? oke. Mungkin intensitasnya kita merujuknya kepada derajat, ya. Mhm. Derajat penyakit ginjal kronik. Penyakit ginjal kronik itu ada 5 Mhm. derajatnya. Tadi sudah saya sebutkan, yang kelima itu harus menjalani Cuci cuci darah. darah. Mhm. Tapi yang 1, 2, 3, 4 ini belum perlu menjalani cuci darah rutin. Mmm. Yang penting adalah bagaimana mengontrol mereka ini mulai dari faktor risikonya, penyakit utamanya, dan derajat penyakit ginjalnya agar tidak naik terus dari derajat 1 naik 2 naik 3 naik 4. Kalau naik kelas dapat ijazah ya. Iya Tapi kalau Prof, naik derajat penyakit ginjal bukan dapatnya ijazah, malah bukan. harus ini ya Cuci Prof, cuci darah darah. nanti ya. Ijazahnya dalam bentuk sertifikat cuci Darah. darah gitu ya. Jadi harus hati-hati betul nih jangan sampai terjadi seperti itu. Gampang, Oke. tadi deteksi Dini. dini ya. Pertanyakan ginjal Anda sehat atau tidak sesuai dengan are your kidney okay ya. Oke. Iya. Nah, tadi kan Prof udah Iya. jelasin ya Prof Iya. ya mengenai gimana sih kita tuh harus, Mmm, menjaganya. Nah, iya, itu gimana nih Prof? Ada tips-tips khusus nggak nah, Prof iya. supaya menjaga ginjal kita ini tetap sehat Betul ya, sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mungkin ya ya Prof ya? betul. Karena Preventifnya. begini ya, kalau ginjal sudah rusak, susah Mhm. dikembalikan lagi menjadi normal. Apalagi kalau sudah stadium 5, Mhm. ya harus menjalani cuci darah atau cangkok tadi ya. Mhm. Cangkok di RSIS sudah bisa loh ya, Wah, nggak cuman di tempat lain, nggak cuma cuci luar darah, di biasa. RSIS bisa loh cangkok ginjal ya. Nah, bagaimana caranya menjaga, yang penting jangan jadi sakit gitu loh. Iya, betul. Taunya ginjal kita sehat gimana? Ya periksakan laboratorium dong, ya selain Mhm. melihat gejala, tadi periksakan laboratorium, kencingnya gimana dengan urinalisis, Mhm. lalu periksa kreatinin, ya. Kalau laki-laki biasanya di bawah 1,2, kalau perempuan di bawah 0,9, ya. Itu rata-rata di laboratorium seperti itu, ya. Kalau GFR-nya tentu yang normal katanya di atas 90, tergantung juga sih usia dan lain sebagainya. Tapi kalau masih di atas 60 bisa dikategorikan normal belum menuju ke penyakit ginjal kronik yang berbahaya gitu ya. Jadi cek 2 itu urinalisis dengan kreatinin dan yang penting jaga ya. Kalau tahu nih oh masih sehat atau penyakit ginjal kroniknya awal-awal, jaga dong ya ginjal kita supaya tetap sehat yaitu dengan cara minum air putih yang cukup ya. Gimana Dok Ruth kalau sekarang kan lagi puasa? Oh tenang, puasa itu menyehatkan ya. Mhm. Yang membuat kita sakit apanya? Saat Buka buka dan puasa. Minum betul. candil, kolak, apalah segala macam, nasi Sirup. padang, gulai, sate, sirup manis-manis segala macam ya. Semuanya masuk. Mhm. Jadi puasanya udah sehat, saat buka puasa kita jadi Sakit, sakit ya. betul Prof. Jadi jaga pertama minum dulu yang Mhm. cukup ya. Jangan takut puasa itu melatih ginjal kita menjadi lebih kuat, Mhm. lebih tahan terhadap apa namanya nanti cobaan-cobaan misalkan yang berat ya saat nanti kita menghadapi operasi, menghadapi penyakit berat, biasanya orang yang terlatih dengan puasa itu akan lebih tahan Tahan, ginjalnya mhm. dibanding yang tidak terlatih dengan
puasa ya. Mumpung nih lagi bulan puasa nih ya. Lalu selain minuman tentu makanan ya. Makanan yang ya konsepnya gimana ya? Yang enak di mulut itu sebetulnya jadi racun di perut kita ya. Enak di mulut jadi racun di perut Dalam tubuh. kita. Yang nikmat-nikmat itu kebanyakan jadi mudarat. Ya apa aja? Ya tentu terlalu banyak protein, terlalu banyak lemak, terlalu banyak asam urat dan lain sebagainya, itu akan membebani ginjal Tubuh. kita, terutama tubuh dan terutama ginjal kita ya. Dan ini yang harus diketahui. Makanlah seimbang, secukupnya ya, bukan yang cari nikmat atau enaknya, tapi yang penting gizinya mencukupi. Ya kadang-kadang orang tua kita sih dulu suka ngajarin ya, ayo makan yang enak, makan yang banyak, biar tubuh jadi sehat. Ke bawah sampai sekarang kan. Jadi Betul. kita berpendapat kalau makan enak, makan banyak, tubuh kita jadi sehat. Padahal nggak gitu juga gitu ya. Yang penting adalah seimbang, proteinnya secukupnya, karbohidrat sesuai dengan kegiatan aktivitas kita Aktivitas karena untuk sehari-hari. tenaga. Lemak juga dibutuhkan loh, tapi dalam jumlah tertentu ya, kecil. Mikroelemen ya seperti vitamin ya, berbagai mineral itu juga dibutuhkan. Karena untuk perbaikan dan mempertahankan fungsi organ dengan baik. Jadi intinya adalah atur minuman kita, air putih yang paling baik ya, lalu atur keseimbangan gizi kita. Bukan makan enak dan banyak, jadi malah jadi sakit. Karena yang nikmat di mulut jadi racun di perut. Ya. Betul. Mungkin Prof tadi kan Prof Oke. bahas juga Ya. masalah minum dan lagi puasa nih Prof. Ya, betul. Boleh nggak sih Prof kasih tips-tips juga nih Prof? Mengenai gimana sih Prof mengatur minum kita selama berpuasa ini Prof? Oke, baik. Ya, bagi sobat Somea yang sedang menjalankan puasa ya, ada nih tips-tips yang baik agar menjaga tubuh kita tetap fit selama puasa dan juga ginjal kita makin sehat selama puasa. Jangan malah ginjal kita makin sakit selama puasa ya. Yang pertama tentu untuk yang penyakit ginjalnya belum berat betul nih atau yang sehat ya, minum air putih dibagi 2 dong ya. Misalkan kebutuhannya 1,5 sampai 2,5 liter lah sehari, anggap tengah-tengahnya 2 liter per hari itu ya. Kita bagi 2 di sahur kalau bisa diupayakan 1 liter ya. Nanti pas buka Anda jangan langsung berbukalah dengan yang manis. Ya. Kalau yang manis lihat dokter Lala aja ya. Tapi berbukalah dengan air putih. Ya. Kalau ingin sunahnya tadi kurma atau air zam-zam gitu ya, minum air zam-zam boleh. Tapi yang penting air putihnya yang cukup. Tercukupi. Ya. Kurma dan zam-zam itu sunnah, dan ketika kita berdoa, berbuka puasa dengan sunnah dari zam-zam, yang kita peroleh pahalanya. Ya. Bukan menyembuhkannya, bukan. Yang menyembuhkan itu adalah doa-doa kita, ya kan? Minumlah air putih yang banyak dulu ya, ketika berbuka itu jangan langsung cari makanan apa-apa gitu. Bukan. Tubuh kita justru apa yang utama ketika puasa itu? Kekurangan air. Jadi gantilah dengan air dulu. Selain mempersiapkan usus kita menjadi lebih basah ya, juga menambah cairan di dalam pembuluh darah kita yang awalnya kekurangan sedang puasa, ditambah air, maka pembuluh darah kita menjadi lebih encer. Dia siap mencerna ya makanan yang ada nantinya ketika berbuka puasa, dan juga mengalirkan darah yang lebih baik, lebih banyak ke dalam ginjal kita. Karena saat puasa itu mulai sore itu aliran darah ke ginjal kita itu makin sedikit. Oleh karena itu saat sore kita sudah mulai jarang kencing, ya kan? Iya, betul. Kalau pagi masih sering kencing, mulai siang jarang, makin sore makin jarang. Saat itulah sebetulnya ada iskemia atau dehidrasi lah ya, yang sesaat terjadi pada tubuh kita, dan juga iskemia yang kecil ya pada ginjal kita. Nah, ginjal yang terlatih terus-menerus seperti itu ya, itu akan lebih kuat nantinya menghadapi berbagai cobaan yang berat di masa depan ya. Ketika kita berikan air, aliran darah ke ginjal makin baik, kan langsung kita pengen kencing kan, habis minum wah kencing gitu ya. Itu tips-tips yang sederhana ya. Jangan terlalu banyak nanti makan buka puasa tuh gorengan dulu lah, segala macam dulu lah ya. Gulai, sate, nasi padang, Kolak. kolak, candil ya. Itu semua
hanya nikmat di mulut, Dan racun nikmat di di perut mata, kita. Prof, biasanya, Iya, Prof, ya. betul. Kalau puasa kan kita Kalap, biasanya suka langsung lapar kalap mata itu ya, gitu. lapar mata ya. Berarti yang penting adalah minum air putih Minum dulu ya, air Prof. putih dulu Nah, ya. sekarang mungkin kita juga mau Hmm. ngobrolin masalah, kan sekarang tuh banyak ya, Hmm. Prof, Ya. mengenai mitos-mitos gitu, Prof. Hmm. Boleh nggak nih, Prof, saya nanya Hmm. mitos atau fakta nih Ya, di ya. kesehatan ginjal? Hmm. Yang pertama bener nggak sih, Prof, kalau minum banyak itu bisa membersihkan ginjal? Oke, ya. Minum banyak selama apa yang diminum nih? Air Ya, putih misalnya, air Prof. putih. Air putih ya tentu akan membantu menyehatkan ginjal kita, ya. Bukan artinya membersihkan Bersihkan. ginjal kita, enggak. Justru ginjal kita itu fungsinya adalah membersihkan. Sebagai ya. saringan berarti, Prof, Sebagai ya? saringan. Ketika yang disaring itu kental, lebih susah kan, lebih malah Lebih berat kerja keras kerjanya, gitu ya ya, kan? Prof, ya, si Tapi yang ginjalnya. disaring itu lebih encer karena kita minumnya banyak, maka dia kerjanya lebih santai, lebih ringan. Gitu aja analoginya sederhana, Kayak ya. mungkin kayak jadi nggak stres gitu ya, Prof, betul, ya, nggak gampangnya stres, ya. ya. Karena yang disaringnya encer gitu ya. Jadi ketika disaring dia fine-fine aja, dia kerjanya santai, lebih menyenangkan buat ginjal kita. Tapi kelebihan minum juga nggak boleh, ya. Biasanya batasannya 3 liter sih. Kalau over ya, kecuali Anda berkeringat banyak, Anda pelari jarak jauh, Anda olahragawan berat, ya sehari lebih dari 3 liter tentu diperlukan. Tapi kalau kita yang normal, lebih dari 3 liter biasanya tidak dianjurkan. Berlebihan. Ya karena jadi terlalu encer darah kita. Oh, Ya, baik, Prof. nanti kadar natrium kita juga menjadi terlalu rendah. Bisa penurunan kesadaran ada, apalagi pada usia tua. Ya, itu kira-kira menjawab mitos atau fakta mengenai minum yang berlebihan. Ya. Oke, lanjut, Prof. Ya, baik. Kalau urin jernih, apakah benar, Prof, itu merupakan ginjal sehat? Ya, oke. Di awal saya sudah kemukakan mengenai urin Warna. yang ya makin jernih itu mendekati putih lah, mendekati bening gitu ya. Sebetulnya tergantung dari jumlah minum kita. Semakin banyak minum kita, maka air kencing kita akan semakin bening, Jernih. gitu kan ya, akan semakin jernih. It's okay, fine-fine aja, nggak usah takut gitu loh. Selama di tubuh kita memang tidak ada penyakit-penyakit yang berat, ya. Tapi kalau ada penyakit tertentu itu bisa menyebabkan air kencing kita menjadi lebih jernih, tapi jarang sekali. Oke. Kalau ketemu seperti itu, curiga ada penyakit, datang saja ke ahli penyakit ginjal, dimanapun Anda berada. Kalau Terutama di sini di RSAS. Banyak di sini ahli-ahlinya Boleh yang dong, Prof, hebat-hebat promosi. ada di RSAS. Ya, Di sini ada konsultannya khusus soalnya, Prof, ya? ada namanya konsultan ginjal hipertensi. Itu Ya. hanya untuk dewasa saja berarti kan ya, Prof? Ya, untuk yang dewasa ke KGH ya. SPPD spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi. Kalau yang di bawah 18 tahun ke dokter spesialis anak, sama juga konsultan ginjal ya, atau nefrolog gitu di anak gitu ya. Makanya silakan, karena semua ahli ada di sini ya. Lengkap ya, Prof, ya? Lengkapnya, Bisa pakai langsung telur berobat, ya. terutama yang daerah Jawa Barat ya, Prof? Betul. Bisa betul, berobat ya. ke sini kalau ada mungkin yang dicurigai ya, Prof, betul, ya? Jangan betul. nunggu sampai berat ya, Prof, Betul intinya. sekali, betul sekali. Begitu ya. ada kayak tadi yang tanda-tanda, Prof, langsung datang gitu. Ya, betul. Oke. betul. Nah, sekarang kita lanjut lagi, Prof. Kalau katanya nih, Prof, benar nggak sih kita cuma cukup minum suplemen ginjal, itu kita bisa menjaga kesehatan ginjal kita? Ya, itu yang mitos yang harus kita jawab, ya. Karena suplemen ginjal itu secara harfiah itu tidak ada. Ya, ginjal itu membutuhkan semua nutrisi gitu loh, ya. Baik protein, karbohidrat maupun lemak maupun trace elemen ya, vitamin dan mineral. Ya itu semua harus lengkap, ya. Yang namanya suplemen ginjal itu mungkin maksudnya adalah pada orang dengan penyakit ginjal kronik yang diharuskan dietnya itu rendah protein, maka ada pengganti protein yang aman untuk orang dengan penyakit ginjal kronik, ya. Tapi bukan diistilahkan suplemen sebetulnya, dia adalah pengganti proteinnya. Gitu. Jadi jangan juga, ini biar ginjalnya sehat kita makan suplemen ginjalnya. Jadi tolong tidak seperti itu, ya. Makanlah yang sehat, minum yang sehat, ditambah dengan bila diperlukan ya, ditambah dengan vitamin dan juga trace elemen, itu sudah menyehatkan ginjal kita. Ya. Nah, sekarang mungkin Prof boleh nih Prof kasih pesan-pesan Prof buat ke yang di rumah gimana sih biar lebih peduli gitu Prof terhadap kesehatan ginjal ini. Oke. Baik, terima kasih Dokter Nala ya. Jadi dalam rangka Hari Ginjal Sedunia yang jatuh pada tanggal 13 Maret
2025 di hari Kamis mendatang, maka kami semua para dokter, khususnya para dokter yang terlibat dalam pengobatan ginjal dan hipertensi, itu mengingatkan Anda untuk selalu menjaga ginjal Anda. Karena tema tahun ini adalah Are Your Kidney Okay? Yakin Anda tahu ginjal Anda sehat? Belum tentu, ya. Maka ceklah ginjal Anda dengan memeriksa urinalisis dan juga kreatinin yang sederhana, ya. Mungkin pemeriksaannya nggak sampai Rp100.000, kok murah kok itu, ya. Dan di semua laboratorium ada. Kalau ingin lebih baik tentu datangnya ke RSHS, ya. Yang kedua, ya, jagalah minuman dan makanan Anda, ya. Karena yang susah tuh menjaga mulut, ya. Mulut kita tuh sumber bencana, baik minuman, makanan atau gibah. Satu lagi ya, beda. Ya, minuman, makanan. Ya, jaga apa yang masuk mulut Anda itu akan diurai menjadi komponen-komponen yang bisa menyehatkan tapi juga bisa membuat kita sakit, ya. Jadi makan yang terjaga dengan baik, gizinya seimbang, bukan istilahnya makan enak dan banyak yang justru akan menyebabkan kita menjadi sakit, ya. Hindari itu semua. Gizi seimbang, ya. Dan yang tentu yang ketiga berikutnya adalah bagaimana agar selalu menjaga ginjal kita baik, itu kembali lagi kepada pengetahuan, ya, dan juga kebiasaan kita, ya. Oleh karena itu edukasi ini tolong diperhatikan, dijaga dengan baik, ya. Jangan juga sampai mendapat informasi yang tersesat, ya. Makanya tadi Dokter Lala menyampaikan beberapa mitos dan fakta, ya. Nah, tadi Dokter Lala sudah bertanya dengan betul kepada yang ahli, ya. Maka serahkanlah segala hal kepada yang ahli. Ahlinya ada di mana? Rumah Sakit Hasan Sadikin, ya, itu dia, ya. Itu aja Dokter Lala, ya, tipsnya, ya. Terima kasih Prof. Nah, mungkin sekarang tadi kan udah jelasin ya Prof ya, semuanya lengkap banget mengenai bagaimana sih kita mendeteksi, kemudian bagaimana kita mencegahnya, dan apa yang harus kita lakukan apabila itu sudah terjadi juga ya Prof ya, yaitu datang ke ahlinya di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Nah, sekarang ada sesi pertanyaan Prof. Ini sesi pertanyaan dari netizen-netizen di rumah dengan sobat-sobat somnya. Ini yang pertama ditanya Prof, saya suka makan daging merah dan makanan tinggi protein. Katanya kalau kebanyakan protein bisa bikin ginjal rusak. Benar nggak tuh Prof? Ya, oke. Di satu sisi ada benarnya, satu sisi kurang benar juga, ya. Yang benarnya apa? Ya kalau kita pekerjaannya sebagai olahragawan, terutama yang menggunakan banyak otot, maka kita butuh protein yang tinggi. Ya, protein tinggi itu akan menggantikan otot kita yang rusak saat olahraga atau kerja keras, dan yang kedua adalah akan membentuk otot kita, ya, seperti binaragawan misalnya. Tapi jangan sangka loh, banyak binaragawan itu kreatininnya lebih tinggi dari normal, ya. Belum tentu dia berpenyakit ginjal, tapi karena massa otot yang besar, ya, maka ketika diukur kreatinin menjadi lebih tinggi. Ya, makanya ada pemeriksaan lain untuk binaragawan itu yang tidak tergantung pada kreatinin, ya, ada pemeriksaan lainnya. Nanti mau bertanya, ya datang ke Hasan Sadikin, ya. Lalu daging merah nih, daging merah itu ya bagi orang yang normal ya baik-baik aja. Tentu dalam porsi yang secukupnya, bukan porsi yang banyak banget. Karena kenapa? Daging atau protein itu nanti akan dimetabolisme salah satunya di ginjal yang akan menyebabkan tekanan di ginjal menjadi tinggi. Tekanan di ginjal menjadi tinggi lama-lama akan merusak ginjal. Ya. Jadi pada porsi yang secukupnya saja. Karena terlalu banyak protein itu tidak akan disimpan, ya. Kecuali kalau kita binaragawan itu tadi atau kita olahraga. Tapi protein itu sisanya akan dibuang. Ketika protein sisa itu dibuang terlalu banyak, maka ginjal kita akan bekerja terlalu berat. Tekanan di dalam ginjal terlalu tinggi, akhirnya lama-lama ginjal kita rusak. Ya. Apalagi kalau orang sudah memiliki penyakit ginjal kronik, dianjurkan makanannya rendah protein justru. Kalau makanannya tinggi protein, apalagi daging merah, itu mereka akan lebih buruk sakit ginjalnya, ya. Bekerjanya makin terus rusak gitu ya Prof. Makin keras, makin rusak ginjalnya. Akhirnya nanti dari stadium 1, 2, 3 terus naik, ya. Naik kelas terus. Akhirnya dapat ijazahnya adalah cuci darah, ya.
Itu yang sangat-sangat Ya, dihindari ya Prof ya. betul, Dapat betul. ijazah cuci darah Ya, gitu ya Prof ya. ijazahnya, Oke, ya. terus selanjutnya nih Prof, pertanyaan Hmm. kedua. Saya sering bangun malam untuk buang air Ya. kecil, padahal minumnya nggak banyak nih Prof. Oke. Sebelum tidur, apa ini tanda ginjal saya bermasalah? Oke, baik ya. Kalau sering bangun malam ya, terus kencing beberapa kali ya, bisa misalkan pada laki-laki bisa 2 penyebab. Satu, masalah di prostatnya ya, atau di kandung kemihnya, atau yang kedua masalah jantung. Kalau jantung tidak hanya di laki-laki ya, di perempuan juga bisa ya. Atau ketiga adalah memang masalah di penyakit ginjalnya. Tapi kalau laki-laki usia di atas 50-an sering kencing ya, di malam hari biasanya karena gejala prostatnya sudah membesar ya, karena prostat itu hanya ada pada laki-laki. Jadi prostat itu adalah penyakit laki-laki ya. Perempuan nggak punya prostat ya. Beda lagi. Terus kalau jantung ya tentu ya, kalau penyakit jantung orangnya sering bengkak di kaki misalkan ya. Lalu sering ngos-ngosan, capek kalau beraktivitas, mungkin jantungnya perlu kita perhatikan. Dan biasanya kalau malam dia sering kencing karena si tubuh berusaha mengeluarkan cairan sebanyak mungkin agar jantungnya tidak terbebani. Ya, kalau penyakit ginjalnya sendiri sih sebetulnya bisa kencingnya banyak atau bisa juga kencingnya menjadi kurang. Oleh karena itu periksakan tadi fungsi ginjal, fungsi jantung dan prostat ya. Mungkin bisa juga ditambahkan dengan USG ya, karena USG akan bisa memperlihatkan gambaran anatomi dari ginjal, anatomi dari prostat dan juga kandung kemih Bapak dan Ibu sekalian ya. Kalau jantung tentu kita pemeriksaannya bisa macam-macam ya, bisa mulai dari toraks foto, EKG sampai ehokardiografi ya, atau CT scan jantung dan lain sebagainya. Tapi yang penting adalah periksakan diri, jangan menjadi dokter bagi diri Anda sendiri. Ya. Penting sekali ya, itu. Penting sekali itu. Berarti ya. ginjal itu juga bisa menjadi salah satu indikator untuk penyakit-penyakit lain sebenarnya, Prof? Bisa, betul. Ya. Karena biasanya ginjal itu ya, itu bisa menjadi korban dari penyakit-penyakit yang lain. Terutama di Indonesia adalah hipertensi dan diabetes. Ya. Hipertensi itu penyebab penyakit ginjal yang terbesar di Indonesia. Karena 34% orang Indonesia ini ya itu mengalami hipertensi. Ya di sini ada berapa orang? Ya sepertiganya itu kemungkinan hipertensi. Ya. Lalu yang kedua adalah diabetes. Yaitu tadi diabetes pola hidup, pola makan, ya pola hidup yang tidak suka aktivitas, tidak suka olahraga, ya. Lalu pola makannya macam-macam, ya akhirnya gulanya jadi meningkat. Apalagi kalau punya keturunan. Ya. Itu dia. Ya. Oke. Nah sekarang pertanyaan ketiga ya Prof ya, mengenai infus water Prof. Ya. Infus water dengan lemon dan mentimun, apakah benar ini bagus untuk ginjal Prof? Ya, oke. Infus water ya. Kan banyak tuh sekarang caranya lemon, mentimun direndam. Potong-potong rendam gitu ya Prof. Potong-potong rendam 8 jam ya kalau nggak salah ya. 8 jam. Ya sebetulnya cuma mengambil sari-sarinya dari lemon dan juga ketimun itu, jadi keluar sari-sarinya bentuk vitamin C lah, bentuk antioksidannya itu keluar. Jadi sebetulnya kalau menurut saya ya sama-sama aja antara kita minum air plus ya kita makan lemonnya ataupun dalam bentuk infus water ya boleh-boleh saja. Ya, infusion water itu boleh-boleh saja ya selama ginjal Anda sehat ya untuk menambah kadar vitamin C dan juga antioksidan dalam tubuh ya boleh-boleh aja kok, nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah ya Prof. Ya, oke. Sangat menjawab nih hari ini podcast dengan Prof. Mungkin di sini kita benar-benar jadi tahu ya gimana sih cara menjaga kesehatan ginjal kita tentunya. Gimana sih rasanya kita untuk mendorong supaya ginjal kita tuh jadi lebih sehat, terhindar dari penyakit-penyakit, dan tentunya pastinya kita harus aware ya Prof ya di sini betul. Karena kita sendiri yang bisa baca sinyal sebenarnya Prof ya. Betul. Tubuh kita udah ngasih sinyal, kalau nggak kita tangkap nanti keburu dapat ijazah ya Prof ya. Betul. Jadi jangan sampai kita dapat ijazah gagal ginjal, ya akhirnya harus jadi cuci darah ya Prof. Betul. Sebelum itu harus langsung konsultasikan ke dokter terdekat, atau kalau yang ada di sekitar Jawa Barat dan Bandung bisa langsung datang ke Hasan Sadikin juga. Dan tentunya menyambut dari World Kidney Day itu, lagi-lagi kita akan mendorong dan mengajak seluruh sobat Somia untuk lebih memperhatikan ginjalnya, harus rajin juga untuk diperiksakan, betul ya Prof? Betul sekali. Periksakan ginjal kita ya.
jaga ginjal kita tetap sehat dengan minum yang baik dan jaga keseimbangan gizi Anda. Ya. Oke. Mungkin boleh closing statement yang terakhir, Prof? Oke. Sebelum Baik. kita tutup. Baik, closing statement sebetulnya terkait World Kidney Day. Are your kidneys okay? Itu yang harus Anda perhatikan. Ya. Tadi sudah kita berdua diskusikan. Simak terus podcast RSIS ini ya. Jangan lupa like and Comment. share. Share. Dan jangan lupa untuk subscribe RSHS Podcast karena kita bakal terus ngebahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan, gaya hidup sehat, dan kita bakal kupas tuntas segala macam dengan para expert seperti hari ini ya, ada Prof. Rudi Supriyadi yang sudah hadir. Terima kasih banyak Prof sudah hadir ke acara RSHS Podcast. Ya. Semoga berguna dan bermanfaat untuk seluruh sobat som yang ada di sini. Dan jangan lupa kalau kalian mau ada request atau mau bertanya atau mengundang expert siapa, boleh langsung komen di bawah karena akan segera kita undang dan akan kita buatkan podcast untuk kalian supaya bisa lebih belajar dan ngobrol sama-sama. Terima kasih banyak Prof. Sama-sama. Saya Kalia Labita dan Prof. Rudi Supriyadi. kami undur diri. Bye-bye.